Selamat malam. 1 jam lebih dekat malam ini akan membongkar ini kehidupan seseorang, wanita politisi yang sudah 2 periode berada di DPR. Tapi ia ini sangat identik dengan perannya di salah satu sinetron sebagai istri sopir bajai yang sangat lugu dan polos. Pasti sudah tahu, Rieke Diah Pitaloka. Alhamdulillahirobbil alamin. Biasanya ditulisnya kan atau disebutnya Rieke Oneng Diah Pitaloka, ya nggak? Iya. Ya nggak? Sampai sekarang masih? Masih. 2015 masih ada yang nyebut di sela-sela itu Rieke Oneng itu masih dibawa-bawa? Masih, kalau rapat juga masih ada yang seperti Bu Oneng katakan gitu. Aduh. Melekat banget ya. Di sana. Wow, itu berarti berhasil dong. Berhasil sebagai orang teroon se-Indonesia. Ada Apa orang ketawa? Sok silakan sambil duduk. Baiklah, kita lihat dulu profil Rieke Diah Pitaloka. Soal bajai, bajuri disimpan dulu ya. Soal Oneng disimpan dulu. Ini sebetulnya saya ingin ngobrol dengan seorang politisi. Berat nggak sih? Berat lah. Menyandang dari gelar istri itu. supir baja jadi politisi masih berat banget. Ada banyak artikel. Kita lihat dulu yang pertama. Ini Mari kita deg-degan baca mau ya. ditanya apa? Santai aja. Rieke Diah Pitaloka _2. Saya minta maaf dulu ajak coblos Pak Jokowi. Pernah mengatakan ini? Iya. Kenapa? Saya minta, karena pada waktu itu konteksnya itu menjelang May Day. Ada wacana pemerintah akan menaikkan upah pekerja, apapun profesinya ya, bukan hanya buruh pabrik, tapi apapun profesinya, upah itu hanya boleh naik 5 tahun sekali. Dan dalam konteks ini saya yang waktu itu kebetulan dipercaya sebagai semacam ketua penggalangan buruh dalam dan luar negeri, tentu saja saya minta maaf kalau hal ini betul-betul dijalankan oleh pemerintah. Saya menyesal betul kalau kemudian memang persoalan ini menjadi kenyataan. Gitu. Jadi kita memang sebetulnya sudah ada kesepakatan, sudah ditandatangani oleh Pak Jokowi, disebut dengan Piagam Perjuangan Marsinah, di mana di situ ada 3 layak juga. May Day tahun kemarin itu kita suarakan bersama, 3 layak bagi rakyat pekerja, kerja layak, upah layak, dan hidup layak. Jadi dalam konteks ini saya, kalau memang kemudian yang terjadi adalah kehidupan yang tidak layak bagi pekerja, tentu saja saya harus minta maaf kepada rakyat yang waktu Sekarang itu nih, paling posisi tidak ini, yang terpengaruh oleh kampanye saya. Haruskah permintaan maaf ini hanya dilontarkan oleh Rieke saja, atau semua mereka yang mengajak hal yang sama seperti Rieke tahun lalu? Saya tidak melihat bahwa ini harus menjadi keharusan setiap orang. Saya mengerti setiap orang punya pandangan sendiri dalam politik ya, setiap orang punya kepentingan sendiri. Tetapi sebetulnya saya masih berharap, ini perbincangan saya dengan Pak Jokowi sebelum menjadi presiden. Oke, kita berjuang bersama, jangan ada kepentingan di antara kita. Yang mengatakan itu adalah Pak Jokowi. Ya. Dan kalaupun ada kepentingan, satu-satunya kepentingan yang harus kita perjuangkan habis-habisan adalah kepentingan rakyat. Saya berharap sahabat saya masih memegang ucapannya, dan kita memang berkomitmen, beliau berjuang di eksekutif, saya berjuang di legislatif. Dan sampai sejauh ini masih komit dengan ucapan beliau atau tidak menurut Anda? Kita bisa melihat dari kinerja yang ada sekarang. Menurut Rieke? Saya belum bisa mengatakan tidak komit 100%. Tapi karena ada. tentu saja bahwa tidak boleh anti kritik. Ya. Kekuasaan politik itu saya yakin hanya melahirkan 3 hal. Ya, kawan, lawan, dan penjilat. Saya tahu yang paling berbahaya adalah yang terakhir, penjilat. Saya katakan di mana-mana, dan saya tidak mau masuk dalam golongan politisi penjilat. Ada. Ya. Tapi ada. Ya Penjilat pasti itu ada, pasti ada lah. Karena itulah secara apa ya, memang seperti itu kekuasaan politik akan menentukan ini. Dan lawan, kalau lawan sudah jelas posisinya. Kawan ini yang kadang-kadang berbicara pedas, mengkritik keras, tetapi sebagai kawan itu adalah salah satu cara untuk mengingatkan, gitu. Oleh karena itu saya yakin dalam politik jangan pernah meninggalkan kawan seperjuangan, apalagi itu kawan ideologis. Oke. Catat itu ya. Kayaknya udah
mulai banyak yang lupa nih. Ternyata lasernya Lasernya laser disc yang dia Gimana pegang. cara nyunatin pakai laser di saya? Dia lihat-lihat aja itu ya. Ada Oke. lubangnya sih. Ada berapa film total sudah? Saya nggak Rike? ingat. Tapi Udah yang paling membekas kayaknya Oneng itu ya. Karena dia 5 tahun lumayan lama. Ya 5 tahun dan stripping. Awal mulanya dari mana dulu itu? Ya saya selalu membiasakan diri kalau menerima peran memang minta di casting gitu ya. Karena takut nggak cocok gitu. Jadi itu Oke. sampai 4 kali casting dan Ini yang soal Bajai Bajuri. Oke. Dan Tapi awal-awal dulu pernah berperan di film horor gitu ya? pernah Oh, jadi apa? jadi setan. Jadi hantu cantik Rawi. Itu Hantu susah cantik. nggak? Susah nggak? Gimana itu kan kalau Ternyata untuk jadi hantu menghayati- sama aja gitu. Oh, sama aja. Itu dulu lagi pertama karena saya harus cari uang buat kuliah. Ya, Hmm. waktu itu artis baru, bayangin saya harus kuliah, ya. Saya bilang, orang tua saya bilang, kamu milih hidup bukan Senin Kemis lagi. Milih Senin atau Kemis saking susahnya. Saking ya. susahnya. Harus sekolah, tapi sekolah juga harus sebagian bisa bayar sendiri. Ya, saya cari uang waktu itu jadi apa ya, kalau kakak saya ada yang bisa ngasih les, ada yang jadi supir gitu ya. Ada yang jualan buku. Nah, saya kebetulan muka Jadi agak setan. lumayan. Oh, iya. Tapi jadi setan. Jadi setan. Itu syutingnya Sabtu Minggu, dia bisa weekend gitu. Oke. Kalau peran yang lain, orang kamu nih udah artis baru bertingkah lagi ngatur-ngatur. Nah, Sabtu Minggu minta beruntunglah ya bisa menjadi hantu. Oke. Itu syutingnya Sabtu Minggu. Jadi Jumat selesai kuliah di UI, saya pergi ke Bandung, saya syuting. Kemudian sampai Minggu jam 3 pagi, Senin, jadi Senin dini hari saya pulang naik bis dari Lewi Panjang, kemudian tahu-tahu udah sampai. Saya nggak tahu di jalan tuh ada kecelakaan, ada macet Tidur gitu. ya? Karena saya selalu tidur di jalan sampai sekarang akhirnya. Sampai sekarang. Oke, dari situ kemudian ada film gitu ya, yang jumlahnya nggak tahu ada berapa, dan kemudian terdamparlah di Bajai Bajuri. Ya, itu awalnya memang casting dulu harus. Rike merasa saya kalau peran kecuali yang hantu itu karena kalau bahasa Sunda bakatku butuh ya. bakatku butuh saking Itu. perlunya. Ya, itu takdir memang kejam. Castingnya itu memang gimana sih? Masih ingat nggak waktu itu Rike disuruh ngapain sehingga terpilih jadi orang Oon? Sebetulnya naskahnya yang luar biasa. Naskah itu pakai riset gitu, jadi dia ada tim, dia tidak menulis sendiri, ada beberapa orang dan harus disimulasikan. Jadi naskah itu tidak boleh improvisasi. Di Oke. setiap akhir segmen itu ada titik yang tidak boleh kita tabrak. Dia punya sekitar 80 track ketawa yang itu memperlihatkan berapa persen derajat kelucuannya. Oke, itu siapa yang jadi orang yang apa ya? Jadi contoh lah gitu. Pendalaman peran untuk riset gitu. Ada seseorang nggak? Atau enggak? Pertama, naskahnya udah bagus sekali. Yang kedua, dia punya tim yang luar biasa yang kemudian membuat kita memang harus serius. Yang ketiga, saya punya lawan-lawan main yang luar biasa. Ya, di situ ada Bang Mat Solar, di situ ada Bu Nani Wijaya, di situ ada Fani Fadila sebagai Ucup dan yang lain yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Sampai peran terkecil pun mereka memang di casting dulu sehingga mendapatkan tokoh yang tepat gitu. Gitu karena memerankan Oneng ini butuh keseriusan ternyata, ya butuh pokoknya harus serius banget lah gitu ya. Justru harus serius ya. Bener gitu. Jadi 1 tahun dan bagaimana kita tulus masuk ke dalam kehidupan orang-orang pada strata ekonomi seperti itu, gitu. Jadi tapi saya selalu yakin bahwa ya sebetulnya banyak orang pintar yang banyak orang Oon yang berlagak pintar, tapi hanya orang pintar yang bisa memerankan karakter Oon. Salaman. Boleh. Dalam keadaan Rike sambil kuliah, Ya, saya harus ambil kuliah. gimana Saya ambil caranya kuliah itu? S2 waktu itu ambil filsafat di Universitas Indonesia pasca sarjana dan spesialisasinya filsafat politik. Kenapa saya ngambil itu? Sama yang ini masih inget nggak? Masih inget nggak? Ingat. Coba dikenalin. Nah, halo Mas. Halo. Silakan. Sambil Masnya di sebelah Ini sana. contoh mutan bajai. Tapi dikenalin deh. Siapa, bagaimana, sebagai apa waktu Saya itu? lupa dia.
Dia ada di produksi Bajai Bajuri, saya lupa dia sebagai onderdil Bajai atau sebagai lampu Bajai. Atau sebagai bannya ya. Dijawab Mas Reka. Sambil duduk silakan. Silakan duduk ya. Silahkan. Saya Reka Wijaya, temen Rike. Ini sutradara. Oke. Memang agak aneh ada sutradara nggak keren, tapi ini salah satu contoh nyata. Terakhir ketemu kapan? Udah lama ya? Lama banget. Lama banget. Gue kira lu udah mati, Cin. Masih hidup ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya ampun. Padahal gue udah mau bikinin itu, buku Yasin. Mas Reka, nih kalau pas lagi syuting emang bercandaannya kayak begini? Enggak, saya serius orangnya. Lu bilang serius. Lebih parah. Lebih parah. kalau lagi di lokasi syuting ya. Apaan sih, suka marah. Bantal lu mana? Bantal apa nih, bantal? Itu bantal apanya nih maksud? Selalu ada bantal biasanya di kakinya. Oh. Ya, gitu. Yang selalu dibawa kemana-mana itu kalau nggak bisa tidur dia kalau nggak ada Maksudnya apa bocorin kayak gitu? Jadi Dia pernah mau minjem, ya saya kasih. Jadi dia ngomongnya kayak gitu. jadi selalu bawa bantal kemana-mana Ada gitu? bantalnya dia, pasti diumpetin. Biasa dong ngomongnya. Biasa. Nah kalau misalnya pas lagi syuting gitu ya, ini kan bercandaan terus. Sebenarnya kan tadi dia mengatakan orang pinter, hanya orang pinter yang bisa memerankan orang blow on begitu. Iya kan? Bener nggak? Udah beda tipis Mbak kalau dia antara pinter dan blow on. Yang terpilih sebagai Oneng ini akhirnya Rike gitu. Ada beberapa orang sih waktu itu? Emang nggak ada lagi. Nggak dulu. ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Udah yang paling cocok yang ini gitu. Kenapa sih tamunya dia gitu? Nggak beneran ya nggak ada lagi. Bayangin sutradaranya aja kayak gini. Gimana nggak hasilnya begitu? Udah begitu datang ya udah gitu udah langsung lulus lah gitu. Kesian juga ngeliatnya soalnya. Dulu mah nggak begini. Ini sampai 2015 masih ada yang manggil Oneng gitu ya. Iya, Tadi di awal juga bilang kan di rapat gitu masih menurut Ibu Oneng ya seperti Iya. itu. Berarti sukses dong ya? Ya alhamdulillah sih. Walaupun beda-beda tipis sebenarnya tujuannya dulu karakternya Oneng itu dibuat gitu. Mana akhirnya karena Maksudnya dia. gue on beneran. Iya, jadi kadang-kadang kita suka bingung. Rike nangkep gaya maksud kita gitu. Ya udah kita ikutin aja deh. Karena udah kita pasrah lah kalau sama dia udah pasrah udah. Banyak Oh, yang yaudah. keluar jalur gitu dari. Iya, tapi akhirnya ya udahlah itu maksudnya akhirnya yang penting. Kenapa baru ngomong sekarang? Syutingnya udah nggak ada lagi. Kenapa lu nggak ngomong dari dulu? Karena itu berhasil. Karena itu berhasil. Di lokasi syuting gimana sih Rike itu? Ya yang Puas pasti banget deh dia. Dendam bertahun-tahun. udah lama bareng Rike juga, jadi kita ketemu dulu 90-an itu sebelum di Bajai, terus ketemu lagi di Bajai. Lu di mikrolet ya? Di mikrolet, mau ke kampus. Yang pasti disiplin. Terima kasih. Terus ya alhamdulillah kalau schedule nggak ada yang nggak ada yang bermasalah. Bisa sampai sama berapa pihak. kali take sih kalau pas bagiannya Rike ini? Tergantung mood sih Mbak. Tapi cepet Aha. tuh. Iya tergantung sih. Ya, Tergantung mood, cepet, oke. Jangan gitu. Bukan gue yang salah terus. Ntar gue udah milih, nggak ada yang milih lagi nih kalau maju pilkada. Kalau mood lagi apa bisa cepet, kalau mood lagi gimana jadi lama. Apa ya, kalau datang udah nggak kena macet dia bisa enak, tapi kalau udah macet repot gitu. Repotnya? Harus Ya iyalah, kalau bayain orang macet dulu, ya bayain repot. dulu gitu kan. Alah, enggak. Baik-baikin dulu. Iya, dengan cara bayain, ngasih makanan yang enak-enak. misalnya makanan apa? Nggak ada. Makanan dia nggak terlalu susah karena makanan kampung. Misalnya? Ya paling asinan gitu-gitulah, rujak gitu, mie Dibaik-baikin. goreng, bakwan gitu-gitu aja. Puas Oke. banget sih. Oke. Kayaknya dendam bertahun-tahun. sampai Paling gue nggak gampang bisa ngerayu lari. dia paling gampang Itu lah, langsung tuh teman-teman. naikin moodnya langsung bagus. Iya, baru abis itu langsung mau gitu. Apalagi kalau udah dipuji-puji. Kenapa hari ini lu nggak bawa bakwan? Baru abis itu udah gampang cepet gitu. Dari naskah di briefnya juga. Oh tujuannya gini setiap scene-nya udah langsung set gitu. Udah. Oke, Mas Reka, tadi dibilang kan disiplin gitu ya. Apalagi nih? Rike itu suka susah. Misalnya, oh ntar dulu gitu. Nah itu Sama yang temennya ini datang nih. satu Nih, sama lagi. yang ini. Waduh. Apa kabar?
pejabat. Oh, jadi ibu pejabat sekarang? Anda, jadi makanya aku mau laporin. Ini bantal. Tuh kan bantalnya buat Coba kaki, buat orang Rika sebagai oneng Iya, deh. mesti dia Sebagai oneng. mesti diikat berarti. Sebagai oneng dan Pok Hindun. Oneng rambutnya diikat. Oh iya ya. Ada daster? Sekalian. Ini mesti kaki, itu alas kaki. Ayo, Bilang action dong. yuk iya. Action. Poneng. Apaan kok? Aku nyari Mas Yanto tadi ke bar-bar, itu kan ada bar, nggak ada. Nggak pulang, aku kesel sama Mas Yanto. Kan Poneng sekarang jadi pejabat. Kan jadi pejabat. Bantal gue dipukulin. Iya, ini kedudukan supaya ketularan. Iya. Ketularan gue udah. Mak mana, Mak? Biasa dia itu kemana-mana gitu. Dia masih ingat ya? Dia masih kayak gini aja. Ya iyalah. Kayaknya kalau nggak ada daster nggak bisa ya jadi oneng lagi ya. Iya benar. Nggak keluar. Nah, harus pakai daster, Mak. Harus pakai daster. Ini bantal apaan nih, Pok? Biasanya ini. Iya itu dia biasa di situ gitu. Jadi ini bantal ini bantal khusus buat kaki. Emang Apa sih yang bawa bantal? ditaruhnya gimana sih sebenarnya, Ya Pok? dia mesti saya juga lihat. Ini ketemu sama orang-orang ini udah berapa tahun sih? Dari saya sebelum menikah Iya. sampai saya sudah bubar. Ya, ketemu lagi sama- Iya. Ibu pernikahan Puas, Pak Oneng Pak. ya. Oneng itu waktu dulu syuting itu punya kenangan apa sih, Pok? Dengan Pak Oneng. Dengan Oneng. Usir Pak Oneng itu. Biasa kalau mau mulai itu saya berdoa atau apa. Terus iya lucu tapi aneh pokoknya bikin ya bukan usil lelek tapi usil asik. Iya Jadi kan? orangnya usil gitu. Enggak. Iya, iya lucu-lucu gitu. Ah, jangan suka Iya, gitu. Ntar orang iya. nggak beli saya lagi. Pokoknya dia gitu. Untung pas pilek nggak wawancara ini. Emang mau sampai berapa periode sih? Tapi saya mesti bareng Pak Oneng kalau kita syutingnya di waktu itu CBN jauh itu dengan itu ya, dengan Yayang. Jayangnya masih yang mana nih? yang nama pemain sepak bola itu loh. Halo, Yang halo. inisialnya Kayaknya belum pernah. Eko. Jangan ngomongin yang udah nggak ada. Oh ya udah, yang belum ada aja. Oh sudah ada kali. Tolong didoain. Oh ya aku juga biar. Iya, dia Masih dia deket loh. pintar ngedoain. Amin. Mas Reka, nih nemuin orang-orang ini di mana sih sebenarnya? Dulu tuh baca itu kan tahunan gitu kan, terus akhirnya dari pihak kreatif tuh ngerasa wah akhirnya kita butuh lagi buat orang. Karena kan dulu kita kalau bikin itu ada satu karakter yang di atas harus bisa ngalahin yang karakter lain, tapi dia juga harus ada yang ditekan lagi. Nah kalau Ditekan di atas tuh gimana maksudnya? jadi itu teori kita bikin naskah gitu. Jadi kalau Oneng itu kalah sama Bajuri misalnya, Bajuri itu harus kalah sama Emak gitu. Nah ini kemudian setelah bertahun-tahun kita akhirnya butuh lagi Tapi ngembangin. emang nggak pernah kalah sama siapapun. Emak itu nggak pernah kalah sama siapapun kecuali sama Poindun. Jadi karakter-karakter ini lahir untuk memenuhi kebutuhan cerita. Gitu. Poindun itu di luar Bajai Bajuri emang gini juga ya ternyata ya? Enggak juga. Oh enggak ya? Enggak, dia Oh, enggak. banget, serius. Kalau udah pakai baju Iya. Otomatis. kalau saya pakai daster pun Udah langsung jadi kerasukan. oneng. Iya kayaknya. Di rumah ada daster tapi Rika. Ada. Terus Saya di langsung rumah, jadi ya, oneng. kalau saya di rumah pakai daster, mungkin itulah yang mengakibatkan rumah tangga kami. Sampai saya pakai daster di rumah, terus saya jadi oneng. Nggak kuat juga punya istri oneng. Jadi bercandaan. Pada ketawa sih kayak ngerti aja. Oh, udah berkeluarga. Oke, 5 tahun bareng-bareng ya, Iya. luar biasa. Beradu akting sama orang-orang ini, apa yang didapat sama Rike? Ya, saya menemukan kawan-kawan yang tulus gitu, dan apa dalam berkesenian itu ternyata memang butuh empati supaya kita bisa masuk ke peran itu, dan itu juga yang kemudian menjadi pegangan saya ketika masuk dunia politik gitu. Jadi saya butuh kawan-kawan seperti mereka yang tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Oke, ketika pakai daster jadi oneng gitu ya. Lepas daster langsung onengnya hilang atau sempat ke bawah-bawah? Pernah nggak ke bawah-bawah sampai Itu makanya dunia saya nyata? dulu ambil kuliah S2 tuh saya
ngerjain tesis kalau lagi break ya, Pohindun ya. Lagi break saya ngerjain karena betul-betul kita udah nggak ada yang tahu nama asli kita siapa di situ. Saya panggil dia Pohindun ya. Dia panggil saya Oneng gitu, saya panggil dia Knalpot. Jadi memang kita nggak ada yang kadang-kadang udah nggak tahu diri kita nih siapa sebenarnya. Saya kuliah pun saya suka masih kebawa gitu ya. Saya bingung nih dosen ngomong apa sih dari tadi ngoceh sendirian gitu. Itu masih terbawa gitu. Oh gitu. Dan untuk hilang lagi itu saya butuh waktu juga Berapa 1 tahun lebih. Baru Lepas dari saya bisa kebloonan Oneng itu? Hah? Kebloonan Oneng itu? Ternyata belum lepas. Belum lepas sampai sekarang ternyata. Lebih Kebayang inilah. nggak sih waktu itu Oneng itu mau jadi anggota dewan tuh waktu itu kebayang nggak? Mbak. Kebayang. Soalnya kan kalau kadang-kadang makanya kayaknya lu nggak pantas ngomongin politik gitu. Hidup kita sehari-hari itu sebenarnya yang ada aib Mbak gitu. Kita selalu celah-celahan gitu kan. Maksudnya udah nggak ada normatif lah di kita gitu. Jadi pada saat Rike masih kuliah kan, jadi kalau ngerjain tugas itu ya di ruang kita gitu, di ruang produksi itu ada satu komputer yang sebenarnya kebutuhannya buat buat kita produksi komputer itu. Nah begitu Rike masuk di situ udah nggak ada yang berani ganggu. Yang penting beliin kita makanan selesai. Jadi udah jadinya ya dari Kalau situ. ada yang ganggu emang reaksinya gimana? Ya udah paling dia ngenyot tangan gitu. Itu kebiasaan dia. Kebiasaan. Lagi sih udah orang-orang ini ya Allah. Wah, harusnya tahu lah, harusnya tahu. Oh ya. Kebiasaan dia Itu gitu. kalau apa kebiasaan Kalau itu stres keluar? apa gitu ya udah Hah? ngenyot jempolnya udah Ngenyot tenang dia. jempol. Nah. Iya. Oke. Dan jempol kaki puas. Jadi kita Coba lihat tahu jempolnya gitu sampai lah. peot-peot Jempol nggak? kaki. Nah disitulah akhirnya udah tujuannya mulia lah. Pada saat itu gitu kan udah kelihatan lah kalau besarnya nanti udah adik kita ini besarnya jadi politikus, kita udah ngebaca. Mukanya kayak gini. Kangen nggak sih main sinetron lagi? Hah, kangen banget, Sama orang-orang ini? kangen. Iya, saya juga Bahkan kadang-kadang setelah mereka datang di mimpi saya, itu yang menjadi mimpi buruk. Ya ampun, gue udah nggak jadi Oneng, kenapa mimpinya masih orang-orang ini aja gitu. Oke, Pohindun makasih sudah hadir. Mas Eka juga terima kasih. Saya sudah? Masih belum. Aduh. Masih Ada apa masih lagi? ada beberapa Makasih segmen ya. lagi untuk Rike Diah Pitaloka. Saat lagi kami kembali. Kalau di 1 jam itu harus belak-belakan narsumnya ya. Dibuka semuanya, harus sudah siap. Udah selesai kan? Kayaknya udah 1 jam. Enggak, belum. Kita lihat dulu nih artikel berikut ini. Resmi cerai, Rike Diah dan suami sepakat soal hak asuh anak. Akhirnya jalan itu diambil begitu. Memang susah untuk bertahan. Iyalah, pastilah. Dan kemudian jadi single parent untuk 3 anak. Ya. Saya harus mengambil keputusan dulu. Memang kita nggak pacaran sih sebetulnya. 2 minggu, terus kemudian diajak nikah. Terus ya udah, saya nikah gitu. Saya pikir cinta itu bisa dibangun. Gitu. Cinta itu bisa dibangun. Ada yang tapi bisa orang yang diruntuhkan. mengenalkan memang Ada. semacam dijodohin gitu? Dosen kami. Hmm. Pembimbingnya mantan suami saya juga pembimbingnya saya. 2 minggu kemudian menikah. Menikah terus kemudian, tapi saya kira ketika mengambil keputusan, saya tahu dalam hidup itu ada pilihan-pilihan dan kita harus memilih dalam hidup, dan kita harus tahu dari setiap pilihan itu ada resiko yang melekat, termasuk resiko terpahit. Gitu. Dan kita tidak bisa lari dari resiko itu, dan resiko terpahit dari sebuah pernikahan adalah pastinya perceraian. Gitu. Jadi tapi saya bilang selama kita bisa berkomitmen, tidak ada yang keluar dari komitmen yang kita sepakati, perjanjian pranikah yang kita sepakati, termasuk bagaimana dari awal saya sudah katakan umur 35 tahun saya akan serius masuk ke dunia politik, saya tidak akan setengah-setengah. Jadi ketika kamu memutuskan menikahi saya, kamu harus sudah tahu bahwa saya tidak hanya akan menjadi milik keluarga. Sekian tahun hidup saya sudah dibantu oleh rakyat, para penggemar saya bisa secara ekonomi baik membiayai kuliah saya sampai selesai.
saatnya saya bekerja untuk rakyat, dan itu kesepakatan yang terjadi. Namun kemudian pada akhirnya tentu saja awalnya saya marah betul ya. Saya marah betul. Ada hal-hal yang sebetulnya itu di luar apa yang sudah kita sepakati di awal gitu, lalu tapi saya coba untuk bertahan sama 9 tahun gitu. Tapi kemudian sampai pada satu titik bulan Ramadan tahun kemarin saya berdoa gitu, ya Allah sebenarnya ada apa? Kalau memang jodoh ini adalah baik untuk perjuangan saya bagi rakyat, sepahit apapun akan saya lanjutkan, saya pertahankan. Tapi kemudian jika tidak baik untuk perjuangan saya bagi rakyat, tolong tunjukkan ada apa. Beberapa hari kemudian suami saya bicara, ya awalnya saya marah betul gitu, tetapi pada akhirnya saya mengerti dan saya menghormati dia berani mengambil keputusan gitu. Meskipun sempat ada tawaran, ya oke, dia bilang saya mau bertahan, dan sempat dimediasi oleh keluarga. Oke, saya bertahan tapi saya tidak bisa meninggalkan yang lain, dia bilang gitu. Dia mau kembali tetapi dia ingin tetap dengan yang lain gitu. Dan kemudian sampai ada tawaran bagaimana kalau ini rumah tangga formalitas saja untuk menjaga karir masing-masing. Saya bilang kayaknya saya tidak bisa masuk dalam konsep itu gitu. Dan saya menghargai pilihan dia gitu, dan saya kira dia juga menghargai pilihan saya. Dan pada akhirnya saya mengerti, kadang dalam perjalanan hidup kita merasa sudah menemukan orang yang tepat, lalu kita memutuskan untuk menikah. Tetapi dalam perjalanan kemudian kita tahu kita menikah dengan seseorang, tapi mungkin kita mencintai orang yang lain. Ya, jadi saya mencoba untuk menghadapi itu, meskipun ya ini saya baru bisa pulih sekarang, jujur, karena sepahit apapun ketika saya ambil keputusan, saya akan hadapi dengan segala resikonya. Itu orang tua saya mendidik saya seperti itu. Dan kemudian saya menggugat cerai ke pengadilan. Sampai saat ini jujur komunikasi saya belum baik dengan suami saya, tapi saya tidak menghalangi dia bertemu dengan anak-anak, karena apapun dia adalah ayah dari anak-anak saya, dan saya ingin anak-anak saya juga menaruh hormat kepada ayahnya gitu, sehingga kalau dilacak tidak ada dari kami yang saling menjelekkan satu sama lain gitu. Pada akhirnya setelah setahun ini saya menyadari betul bahwa saya tidak mungkin mempertahankan orang yang mungkin tidak mencintai saya gitu. Karena pada akhirnya saya tahu tidak bisa dalam membangun rumah tangga itu tidak ada cinta gitu. Anda butuh waktu 1 tahun. Sekarang juga masih suka down lah ya. Ini baru tiba-tiba ya, karena ada hal yang saya kira saya orang yang seperti orang tua saya yang menikah itu hanya sekali dan hanya maut yang memisahkan gitu ya. Saya orang yang mungkin masih kuno untuk urusan seperti ini gitu. Jadi apapun, jam berapapun, kerjaan seberat apapun, misalnya rapat sampai jam 3 pagi, disediakan hotel, saya selalu memilih pulang. Okay. Jadi saya mencoba untuk memberikan yang terbaik, tetapi saya yakin keputusan yang diambilnya bukan karena dia tidak mengakui saya memberikan yang terbaik bagi keluarga, tapi ya memang pada akhirnya perasaan itu tidak bisa dibohongi gitu. Oke. Dan mungkin pernikahan karena saya pakai daster di rumah jadi oon, jadi dia pusing tuh balik lagi ke situ. oneng. Ya. Anak-anak boleh nggak disebutkan di sini namanya dan usianya? Anak saya yang pertama Sagara Kawani, udah 6 tahun, baru masuk SD, adiknya kembar. Jalumanon Badrika dan Jalumanon Wisesa, 3 tahun lebih lah usianya. Dan ketika sudah sendiri begitu, single parent, berat nggak ngurus anak-anak sendirian ini? Berat. Mungkin secara ekonomi saya bukan perempuan yang memiliki ketergantungan ekonomi pada pasangan. Dan karena saya juga menikah tidak melihat, oh saya harus punya suami yang mampu menghidupi. Enggak. Saya yakin ketika berumah tangga, rezeki itu bukan yang diberikan Allah, bukan untuk saya sendiri atau untuk suami saya sendiri, itu adalah rezeki untuk kita bersama gitu. Sejauh ini itu bisa saya atasi gitu.
Tetapi saya yakin bahwa berumah tangga itu bukan hanya soal berkecukupan secara ekonomi. Ya, kita butuh teman untuk bicara. Akhirnya saya percaya apa yang dikatakan oleh ibu saya. Carilah pasangan yang memiliki ideologi yang sama, way of life-nya sama. Karena kalau itu bisa terjadi, tidak ada hal-hal kecil yang bisa memisahkan. Pada akhirnya saya, ya mau gimana lagi? Ya mau gimana lagi? Saya kenapa ya Allah, kenapa saya harus mengalami seperti ini gitu ya? Saya udah berusaha memberikan yang terbaik gitu ya. Saya tahu bahwa saya memiliki kesibukan, tapi itu pun berdasarkan komitmen yang sudah dibangun dari awal sebetulnya gitu. Dan pada saya sampai nggak bangun 4 hari, saya sakit betul gitu. Saya nggak tahu harus ngapain, anak masih kecil-kecil gitu. Apakah saya sanggup? Kenapa ini terjadi pada diri saya? Gitu. Apa yang salah dengan saya gitu kan? Terus pada akhirnya saya pikir kalau saya sakit, anak-anak dengan siapa? Kalau saya sakit, bagaimana harapan terutama para buruh dan TKI itu yang telah memilih saya? Gitu. Jadi saya harus bangun, saya harus bangkit, saya nggak bisa kayak gini terus gitu. Dan akhirnya saya tahu dalam hidup tidak semua keinginan itu terpenuhi. Dalam hidup tidak semuanya harus dipertanyakan dan tidak semua hal ada jawabannya. Yang ada jalanin aja dengan ikhlas. Saya yakin Allah punya rencana yang terbaik, itu aja. Wow, kita kasih semangat ya. Ada gambar, beberapa gambar mungkin ya. Ini harus diceritakan. Apa di balik gambar ini? Becak ya? Oke. Ada cerita apa soal becak? Becak, oke. Ya tadi, karena saya sekolah jauh banget, 3-4 kilo lah kurang lebih kalau pulang pergi. Saya harus jalan kaki gitu. Kalau paginya itu masih seger ya udara ya. Pulangnya panas banget gitu. Tapi saya nggak punya ongkos buat naik becak kan. Jadi gimana caranya? Dulu rumah saya dekat terminal lah misalnya. Saya tanya, saya stop ada tukang becak kosong gitu, nggak narik, nggak bawa muatan. Terus saya tanya, bang mau kemana? Oh saya mau ke terminal neng. Boleh ikut? Ya boleh katanya. Udah saya ikut terus belok dikit bang gitu kan, belok gitu. Ya belok lagi sampai rumah gitu kan. Udah sampai rumah gitu. Terus ya udah saya masuk kan. Terus kakak saya pulang sekolah marah-marah. Itu tukang becak nungguin siapa? Katanya ada orang belum bayar gitu. Terus saya Ditanya nih, bener nggak kayak begini nih mas? Itu kejadiannya sampai ini bawa apa? Dibuka deh boleh. Buka. wah, Bawa combro dari mana? Ini emang kesukaannya Rike, Mas Andri. ini bukan adanya Bang Juri, ini kakak saya. Coba, ini kakak yang nomor berapa? Nomor 5, Urut-urutannya nomor 5. gimana? Kenapa ditutup? Takut kabita? Boleh dimakan gitu? Boleh. Nggak ada minumnya. Ada, gampang minumnya dikirim. Mas Andri emang suka banget dia sama combro ya? Kerupuk dan combro. Kerupuk dan combro obat itu. pusing. Tapi ini wanginya wangi banget loh. Silahkan. Siapa yang beli? Tapi tukang beca ini berapa lama waktu itu nunggunya? Bisa sampai berapa jam? Kalau Ingat? orang susah kan mesti banyak trik. Ya, apa saya sih dengar itu bukan kakak saya yang lain. Kakak saya banyak yang loh. kakaknya banyak. Jadi Oke. yang saya tahu ini setelah sorenya tahu gitu bahwa ada kejadian kayak gitu. Terus si abang becanya, si akang becanya diberesinnya gimana Ya tuh? dibayar lah. Yang bayar siapa? Dengan waktu tunggunya. Kakak yang kelima bener? Ini kakak yang kelima, saya anak Oke. nomor 6. Oke. Aktif sebagai aktivis juga? Sekarang enggak lah. Dulu dia yang jemput saya. Jadi sama kuliah di UI, Uh-uh. dia Fakultas Hukum dan Politeknik, dia double nih kuliahnya. Mm-mm. Dan dia hobinya, kalau orang hobinya baca, nyanyi, dia hobinya demo. Jadi dia selalu jemput, dia selalu jemput saya. Dia bilang, ayo lu ikutan gitu kan. Nah terus ada kejadian, kita pernah di Cawang situ. Ya di Ya. 98 Di gitu ya. 98 saya digebukin sama
tentara ya waktu. PHH waktu itu kan masuk bukan masih- PHI ya, PHH. Jadi digebukin gitu, terus dia digebukin. Dia kelihatan banget pada waktu itu ternyata abang gue sayang sama gue. Jadi dia ngelindungin saya gitu. Tapi abis gitu dia digebukin, PHH-nya mau gebukin saya bilang ini, kamu ikut demo? Nggak mungkin lah Pak, masa manis gini ikut demo gitu. Jadi saya pergi dan dia tetap digebukin. Berapa kali tuh kalau bisa dibilang ngejemput untuk ajak demo itu? Iya, kalau waktu di UI itu agak sering, sering. ya. Nah, Dulu waktu 98 sih sebelum sering 98 sebenarnya, 95 ya. 97. Justru ketika waktu itu orang masih takut-takut lah demo ya, zaman Orde Baru kan masih sangat kuat waktu itu. Jadi saya kan termasuk yang dengan beberapa teman yang lain sebenarnya membangun embrio KBUI lah waktu itu. Saya ikut-ikutan, terus saya ingin ngajak dia juga gitu kan, dan dia juga tertarik sampai ya. Temennya Jadi bilang gini, virus aktivis "Ya tuh dari ampun." dia ya? Ya temennya bilang, ya ampun demo aja nepotisme lo. Gue diajak, terus kemudian ya itu yang paling yang kalau saya sih yang berkesan salah satunya yang demo di depan Cawang. Jadi kita sebenarnya nggak paling depan itu, agak di tengah Tapi lah. pasti kelihatan karena dia tuh dari dulu pasti bikin silau jidatnya. Ketika bentrok justru paling depan jadinya. Jadi yang Aneh ya, kita jadi yang bisa di depan ya? iya, jadi dipukulin segala macam ya. Jadi ya udah gitu. waktu saya pergi, saya biarin dia digebukin. Tapi resiko kakak bawa ngajak adik ke demo ya emang Lah itu, gitu kan? iya makanya saya tutupin mukanya gitu, saya jadi ya biarin saya yang dipukulin. Besok aja gitu. tetap masih diajak? Masih. Masih. Masih? Yang lucu adalah tahun 99 kemudian saya udah ngajar ya waktu itu, udah dikejar di UI. Jadi 99 tuh justru dia yang jadi korlapnya akhirnya. Berarti kakak berhasil. Ya. Dan waktu itu saya tugasnya salah satu yang penting adalah menahan KTP supir-supir bus. Soalnya dia minta bayar di muka nih. Untuk yang ngangkut. Buat yang ngangkut Mahasiswa. demonstran kan, Uh-uh. Dia minta bayar di muka, tapi kalau kita bayar duluan, dia kadang-kadang udah pergi, kita dikejar, biasanya udah nggak ada kan. Jadi caranya KTP-nya ditahan. Jadi kita pernah demo tuh kelamaan, yang ada saya bukan dikejar pengamanan gitu, tim pengamanan, tapi dikejar sama supir-supir bus, Mbak balikin dong KTP saya, kayak gitu. Semuanya sudah hadir di sini, sudah 1 jam. Terima kasih untuk Terima kasih. Sudah, Saya kayaknya udah enggak kaget, banget ya. takut ada siapa lagi. Ini combro harus habis. Ada yang Kita nanti dibagikan ya. Jumpa lagi pekan depan dengan tokoh yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih.